Halo, sahabat ternak, jangan pernah menyerah. Harus terus berusaha agar memperoleh cuan yang berlipat ganda. Dan selalu berdoa agar tetap sehat dan dilancarkan segala urusan dan usahanya. Sobat, pernah terpikir nggak kalau belut bisa diternakan hanya dengan tong plastik bekas di rumah? Mungkin ada yang pernah tahu, mungkin ada yang belum pernah dengar. Karena biasanya belut diternak di sawah dan berlumpur. Nah, di video kali ini, Jaya Ternak Purwakarta akan mengajak kamu belajar langkah demi langkah cara ternak belut dalam tong. Mulai dari persiapan media, perawatan harian, hingga cara panennya. Mari kita akan bahas tuntas rahasia sukses para peternak belut yang bisa menghasilkan jutaan rupiah tiap 2 bulan, meskipun dengan lahan sempit dan modal kecil. 1. Kenapa belut cocok diternakan dalam tong? Belut dikenal sebagai hewan yang kuat beradaptasi. Mereka bisa hidup di lumpur, air dangkal, bahkan dalam tong plastik asalkan media dan oksigennya terjaga. Budidaya dalam tong cocok untuk pemula yang belum punya kolam tanah. Rumah dengan lahan terbatas bisa digunakan untuk ternak belut sebagai usaha sampingan atau eksperimen kecil sebelum memperbesar skala usaha. Selain itu, tong lebih mudah dikontrol, mudah dibersihkan, dan bebas predator. 2. Persiapan media hidup belut. Kunci utama ternak belut dalam tong adalah menciptakan habitat alami. Langkahnya. Siapkan tong plastik ukuran 100 atau 200 liter. Buat lubang kecil di sisi bawah untuk sirkulasi air. Tambahkan lapisan dasar seperti jerami busuk, lumpur sawah, sekam padi, dan sedikit pupuk kandang yang sudah matang. Rendam media selama 5-7 hari agar mikroorganisme tumbuh. Setelah itu, isi tong dengan air bersih setinggi 20-30 cm dan biarkan selama 2 hari sebelum memasukkan bibit belut. 3. Pemilihan bibit belut berkualitas. Gunakan bibit yang sehat, aktif, dan seragam ukurannya. Bibit bisa didapat dari hasil tangkapan alam atau peternak lokal. Ciri-ciri bibit yang bagus: bergerak lincah, warna tubuh cerah, tidak luka atau cacat. Ukuran 10-15 cm. Untuk pemula, masukkan bibit secara perlahan. Jangan langsung banyak agar tidak stres. Untuk 1 tong plastik biasanya diisi sekitar 100-200 ekor belut. 4. Pakan belut agar cepat besar. Pakan alami belut sangat beragam. Cacing tanah, keong mas, bekicot, ikan kecil, atau pelet fermentasi. Tips: memberi pakan. Berikan pakan 1-2 kali sehari. Jangan berlebihan agar air tidak kotor. Kombinasikan pakan alami dan pelet untuk mempercepat pertumbuhan. Kamu juga bisa membuat pakan alternatif murah dari campuran dedak, ikan rucah, dan ampas tahu yang difermentasi M4. Terbukti bisa menekan biaya hingga 40%. 5. Perawatan dan penggantian air. Belut sangat sensitif terhadap air kotor. Ganti air setiap 5-7 hari sekali sebanyak 20-30% dari volume total. Pastikan suhu air stabil di 26-30 derajat Celcius. Jika muncul bau busuk, berarti media perlu diaduk ulang atau ditambah sekam baru. Jangan lupa, berikan udara alami dengan membuka tutup tong 1-2 jam sehari agar oksigen cukup. 6. Masa pemeliharaan. Dalam 2-3 bulan, belut sudah mulai tumbuh besar dan siap dipanen sebagian. Selama masa ini, lakukan pengecekan kondisi air, kontrol pakan, pemisahan belut kecil dan besar agar pertumbuhan rata. Belut cenderung harga lebih mahal. Maka dari itu, belut yang kecil diusahakan dibesarkan kembali. Di usia 4-5 bulan, belut bisa mencapai berat ideal 150-200 gram per ekor. 7. Simulasi modal dan keuntungan. Berikut contoh perhitungan untuk 1 tong budidaya. Kebutuhan estimasi biaya. Tong plastik 200 liter, Rp200.000. Bibit belut 500 ekor sama dengan Rp400.000. Media dan pakan 3 bulan, Rp300.000. Lain-lain Rp100.000. Jadi total modal awal Rp1.000.000. Dari hasil panen lebih kurang 25 kg belut. Dengan harga jual Rp50.000 per kilogram, kamu bisa dapat Rp1.100.000 dalam 1 tong. Artinya,
Balik modal tambah untung 100.000 di panen pertama. Estimasi ini bisa berubah sesuai lokasi dan kebutuhan. Bayangkan, jika kamu punya 10 tong, potensi laba bisa mencapai 10 juta rupiah setiap 3 bulan. Yang jelas tidak membeli tong untuk ternak berikutnya, maka dari situ ada keuntungan tersendiri. 8. Pemanenan dan pemasaran. Belut siap dipanen saat ukurannya seragam dan tubuhnya licin mengilap. Gunakan jaring halus untuk menghindari luka. Setelah panen, belut bisa dijual ke restoran Jepang atau Korea, pasar lokal, penjual bibit, dan online marketplace. Kemas dengan wadah berlubang dan media lembab agar tetap hidup selama pengiriman. Anda juga bisa menjual sendiri supaya dapat pelanggan harian sehingga uang terus berputar. 9. Tips dan trik sukses. Gunakan air tanpa kaporit. Jangan ganti air total sekaligus. Tambahkan pelepah pisang untuk menjaga suhu. Hindari memberi pakan busuk dan lakukan pencatatan harian. Konsistensi dan perawatan yang sabar adalah kunci keberhasilan ternak belut. 10. Penutup dan motivasi. Budidaya belut dalam tong bukan hanya hobi, tapi juga peluang bisnis menjanjikan. Banyak peternak sukses berawal dari 1 sampai 2 tong di halaman rumah. Dengan pengetahuan dan ketelatenan, kamu juga bisa mengikuti jejak mereka. Ingat, sukses tidak datang dari ukuran kolam, tapi dari kemauan belajar dan ketekunan. Ayo mulai dari yang terkecil dengan tidak meninggalkan pekerjaan rutin Anda, sehingga ketika ternak belut ada menjanjikan profit untung maksimal, maka baru Anda fokuskan dalam pengembangan belut untuk ekspor. Selanjutnya akan kita bahas cara menghemat biaya pakan belut sehingga untung maksimal. Dukung channel Jaya Ternak Purwakarta. Kami akan terus berbagi pengalaman nyata, tips budidaya, dan simulasi keuntungan dari berbagai jenis ternak, belut, ikan gabus, kodok, lele dan udang, dan banyak lagi. Jangan lupa like video ini, subscribe channel kami, tulis pertanyaan kamu di kolom komentar. Kami akan bahas di video berikutnya. Gulai belut daun pakis. Sambal belut ekstra pedas.